Oke. Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini, mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Sahabat BPHN, senang sekali saya Lisa Noviana kembali membersamai kalian semua di acara BPHN Talks kali ini yang mengangkat tema seputar rancangan undang-undang benda bergerak. Kali ini sudah hadir narasumber keren di tengah-tengah kita semua yang akan ngobrolin hal-hal terkait dengan tema. Siapakah narasumber kita? Mari kita sapa. Halo Mas Haris ya. Halo, iya. How are you today? Fine. Jadi you. bahasa Inggris gitu kan. Mas Ahmad Haris Junaidi. Beliau adalah pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli muda. Mas Haris, apa nih kesibukannya nih? Seperti jabatan saya, Pak, merancang peraturan perundang-undangan. Jadi ada beberapa naskah akademik yang saya susun di BPHN dan juga saya juga keterlibatan dalam tim harmonisasi di Dijen PP untuk peraturan di bawah peraturan presiden, yaitu peraturan lembaga. Seperti itu. Padat ya. Jadi kita harus berterima kasih nih ya, di tengah kesibukan yang padat, yang super padat tentunya ya, bukan hanya padat lagi kayaknya. Super padat, di tengah kesibukan beliau yang super padat, beliau menyempatkan waktu untuk ngobrol santai dengan kita, tentu aja santai dan berbobot ya, mengenai rancangan undang-undang benda bergerak. Nanti kalian sahabat BPHN simak dan tanya gitu, kita biar diskusi bareng dengan narasumber yang ada. Siap ya Mas Haris? Siap. Baik, jadi Mas Haris, karena sifatnya nih ya, regulasi di Indonesia mengatur tentang benda tidak bergerak dan juga benda bergerak. Jadi kalau memang benda bergerak itu kan sifatnya dapat berpindah atau dapat dipindahkan ya kemana-mana gitu kan ya. Kayak misalnya pensil, meja ya, kursi gitu ya. Betul. Nah, pertanyaannya nih, kita langsung masuk pertanyaan aja ya sahabat BPHN. Belum udah ditanyain nih. Biar nanti obrolan itu banyak gitu yang kita dapat ya kan. Oke. Nah, alasan atau latar belakang mengenai kenapa disusun rancangan peraturan perundang-undangan mengenai benda bergerak nih, Mas Haris? Baik, sedikit koreksi. Sebenarnya itu namanya itu jaminan benda bergerak. Jadi bukan hanya benda bergerak. Kalau hukum kebendaan kan ada di undang-undang di BW ya buku 2. Tapi ini adalah jaminan benda bergerak. Jadi yang akan kita atur terkait dengan jaminannya. Jaminan atas apa? Atas benda bergerak. Apa itu benda bergerak? Nah, yang tadi disampaikan nama Mbak Lisa ada 2 jenis benda, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nah, ini berdasarkan sifatnya, apa itu benda bergerak? Ya, benda yang mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti itu. Nah, untuk itu, kenapa kita perlu menyusun jaminan benda bergerak ini? Itu karena hukum jaminan benda bergerak kita itu tersebar di berbagai macam peraturan. Saat ini kalau kita lihat itu ada 4 ya peraturan yang mengatur tentang jaminan benda bergerak. Yang pertama ada di BW. Ada di BW mengatur terkait dengan gadai dan juga hipotek. Terus yang kedua ada di Undang-Undang 4299 yang mengatur tentang jaminan fidusia. Yang ketiga ada di Undang-Undang Sistem Resi Gudang nomor 9 tahun. Bentar saya cek dulu. Itu ada di nomor 9 tahun 2006 dan yang terakhir itu ada di Undang-Undang Pelayaran yang mengatur terkait dengan hipotek atas kapal. Dan ada satu lagi yang masih menjadi diskusi ya, perbincangan karena ada kekosongan hukum, yaitu penjaminan atas kapal, pesawat terbang maksud saya. Itu yang sampai saat ini karena kita sudah meratifikasi Captain Convention dengan Perpres, sehingga dalam Undang-Undang Penerbangan itu penjaminannya sudah dihapus yang terkait dengan hipotek. Kalau dulu di dalam Undang-Undang Penerbangan untuk jaminan atas kapal bisa dengan hipotek, tapi dengan Undang-Undang yang baru, penerbangan yang baru itu sudah dihilangkan untuk jaminan dengan hipotek. Sehingga dalam prakteknya yang terjadi ketika kita kemarin di lapangan ya dengan para pelaku usaha dan masyarakat,
memang prakteknya itu mereka membagi-bagi pesawat itu partnya, menjaminkan nggak bisa utuh sebagai pesawat, tapi hanya baling-balingnya aja, hanya mesinnya aja, hanya kerangkanya aja, sehingga nilai dari pesawat itu nggak bisa utuh lagi gitu loh. Dan itu akan menyulitkan juga dalam hal ketika eksekusi. Oke. Nah, beberapa reasoning tadi, alasan tadi itu membutuhkan adanya sebuah unifikasi atau penyatuan dari hukum-hukum tadi, ada gadai, fidusia, dan juga resi gudang, dan juga jaminan atas pesawat menjadi satu hukum, yaitu hukum jaminan benda bergerak. Apa aja sih nanti yang menjadi masalah di masyarakat? Yang pertama terkait dengan gadai. Kita tahu sendiri gadai kan diatur di BW dan pengaturannya itu udah cukup lama. Penerapan di masyarakat pun sudah bergeser dari bagaimana pengaturan di BW. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, dan sebenarnya kalau kita lihat dari sisi hukum sendiri, penyimpangan yang terjadi itu bisa berakibat yang cukup fatal, yaitu batalnya sebuah perjanjian, batalnya gadai tersebut. Oleh karena itu perlu kita sempurnakan. Di fidusia pun demikian. Ada beberapa kendala-kendala yang muncul ketika di lapangan. Nanti akan dibahas di diskusi selanjutnya, itu terkait dengan subjeknya, yang dalam fidusia juga dibatasi hanya WNI yang bisa melakukan penjaminan. Selain itu juga kita tahu sendiri ada putusan MK yang membatalkan, lebih ke arah mengoreksi bagaimana mekanisme eksekusi yang harusnya dilakukan dalam fidusia. Dan di sini di dalam undang RUU ini ke depan di jaminan benda bergerak akan kita sempurnakan terkait dengan bagaimana pengaturan dari jaminan benda bergerak tersebut, dari objeknya, subjeknya, bagaimana pembebanannya, sampai nanti eksekusi dan sanksi pidananya, seperti itu. Menarik sekali. Ya, saya bisa menyimpulkan dari keterangan Mas Haris tadi bahwa latar belakangnya itu karena adanya beberapa atau banyak aturan yang membahas atau yang isinya, substansinya mengenai jaminan benda bergerak ya. Betul. Apakah nanti hasil dari RUU ini akan seperti omnibus law gitu ya? Iya, kalau hasilnya kita nggak bisa menyebut ini omnibus, karena kan kalau omnibus kan dari sisi perencanaan harus disebutkan bahwasanya metodenya omnibus. Ya kita sebutnya pembentukan RUU biasa aja, RUU jaminan benda bergerak. Karena dalam prolegnas kita tidak menyebutkan ini menggunakan metode omnibus. Karena kan omnibus juga ketika kita susun dalam sebuah peraturan kan nanti dalam undang-undang tersebut ada mengubah undang-undang A sehingga undang-undang tersebut bunyi, sehingga undang-undang tersebut masih hidup gitu yang kita ubah. Lah di sini kita nanti menyatukan undang-undang yang ada di yang tersebar tadi, pasal 1150 di BW yang mengatur gadai akan kita angkut semua di sini, undang-undang fidusia akan kita angkut di sini, pengaturan terkait dengan kapal akan kita atur karena belum ada kan masih ada ketentuan hukum, kita atur di sini. Terkait dengan resi gudang pun sama. Jadi materi terkait dengan jaminan resi gudang akan kita atur juga di dalam undang-undang ini. Seperti itu. Ya, ini sekali lagi saya bilang ini menarik ya, karena dengan adanya RUU ini tentunya akan menambah kepercayaan atau meyakinkan bahwa pemberi jaminan itu pasti memenuhi kewajibannya ya. Betul. Tidak mangkir seperti itu ya. Betul. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, dari RUU tentang jaminan benda bergerak ini, apa yang menjadi objeknya? Baik, sebagaimana tadi saya jelaskan, objek jaminan benda bergerak ini sangat luas. Sebagaimana kita ketahui di dalam undang-undang fidusia yang nanti akan kita angkut yang sebenarnya kita angkut, maksudnya akan kita pindahkan materi-materinya di dalam jaminan benda bergerak, itu meliputi semua benda yang sifatnya bergerak, yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari. Apa itu contohnya yang ada di kemudian hari? Seperti klaim asuransi, seperti hasil dari atau turunan dari benda itu secara alami, seperti anak dari hewan peternakan, hasil pertanian dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah benda-benda yang akan ada kemudian hari, itu bisa menjadi objeknya. Nah, selain itu sebenarnya ada satu juga objek yang ada dalam jaminan fidusia, yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak sebenarnya itu yang diatur dalam undang-undang tentang rumah susun ya. Itu mengatur juga bahwasanya terkait dengan rumah susun yang berdiri di tanah milik negara itu bisa difidusiakan kalau kita bahasa di dalam undang-undang, sehingga untuk bisa mengatur itu untuk peralihannya, maka terhadap objek tersebut akan menjadi objek juga di jaminan benda bergerak ini. Jadi sangat luas nih. Kita tidak membatasi pada masyarakat ya, apapun yang benda itu yang sifatnya bergerak, baik itu benda-benda yang
kita kenal saat ini ya, maupun benda-benda yang kreatif ya, seperti KI, kekayaan intelektual. Mungkin nanti juga ada benda-benda yang saham atau sebagainya yang mungkin ada di kemudian hari baru muncul ya, Bitcoin dan sebagainya, benda-benda yang dalam tanda kutip mungkin benda-benda future ya, yang masa depan itu akan bisa diadopsi, akan bisa diatur di sini semuanya, dinaungi. Jadi kita prinsipnya dalam objek ini tidak akan membatasi jenis-jenis benda tadi. Yang penting dia adalah benda yang bergerak. Nah, mudahnya gini, ketika kita mau membagi antara benda itu ya, kita bilang yang paling mudah itu adalah kita cek mana itu benda yang tidak bergerak, karena itu jenisnya gak banyak yang diatur dengan dalam hak tanggungan, yaitu apa aja, tanah dan atas tanah itu, dan satu lagi yaitu adalah kapal yang di atas, atau bukan di atas ya, kapal 7 GT dan ke atasnya. Jadi 7 GT atau 20 gross tonnage ke atas itu adalah masuk benda tidak bergerak. Kalau kita mengacu pada undang-undang pelayaran ya, yang dia harus dengan hipotek gitu. Meskipun kapal itu sifatnya kan bergerak dia kan, dia ngapung di atas air, tapi karena dia di dalam undang-undang dihipotekkan ya dengan undang-undang pelayaran, sehingga dia dianggap benda tidak bergerak. Cuman yang mudahnya seperti itu. Jadi nanti apa yang menjadi objek dari jaminan benda bergerak itu selain benda-benda yang merupakan benda tidak bergerak, yang dijaminkannya adalah dengan hak tanggungan dan hipotek. Selain itu apa? Masuk semua ke sini. Jadi sangat luas cakupannya itu. Tujuannya apa? Biar masyarakat tidak bingung gitu. Jadi ini kalau benda A, apakah bisa dijaminkan sepanjang itu tidak bisa dihipotekkan atau dihak-tanggungan? Bisa. Intinya apa? Sepanjang si kreditur mau menerima jaminan benda tersebut sebagai jaminannya, gitu. Menerima benda tersebut sebagai jaminannya. Sepanjang itu disetujui oleh kreditur, ya silakan. Silakan, gitu bisa ya. Betul. Oke, jadi RUU ini memang semakin mempertegas mengenai objek jaminan benda bergerak tadi. Betul. Sesuai dengan sifatnya tadi itu ya, Mas ya. Mas, boleh nggak sih sebelum masuk ke substansi pertanyaan selanjutnya, tadi kan beberapa kali membahas tentang hipotek ya. Sedikit aja, hipotek itu apa sih? Baik, hipotek itu pada dasarnya adalah jaminan atas benda yang tidak bergerak ya. Dia itu menjaminkan hak atas kebendaan. Jadi ketika dihipotekkan, benda dan segala yang ada di dalam benda tersebut itu menjadi jaminan include itu. Tapi biasanya itu untuk hak-hak kebendaan yang bersifatnya dia dianggap tidak bergerak, seperti itu. Kalau dulu awalnya tanah, tapi kan habis itu muncul namanya hak tanggungan, seperti itu. Jadi dikecualikan dari sini. Jadi kita nggak masukin, meskipun dalam pembahasan sebenarnya kita juga ingin yang notabene kapal laut adalah sifatnya bergerak, sekalian aja masuk, karena biar apa? Biar memiliki mekanisme yang sama. Jadi ketika masyarakat itu punya sebuah aturan main yang sama, itu gampang, enak, gak ribet gitu loh. Jadi kita mau jaminin motor, mau jaminin mobil atau menjaminin pesawat, alurnya sama, syarat-syaratnya sama. Jadi enak, masyarakat juga lebih mudah untuk mengerti gitu. Kalau sekarang beda-beda. Mekanisme penjaminan untuk gadai itu dia harus menyerahkan bendanya gitu. Dia mekanisme juga dia tidak didaftarkan kan, sehingga untuk bisa pengamanannya atau untuk memberikan dia kepastian hukum itu juga agak berat itu. Kalau nanti semua itu wajib didaftarkan, sehingga lebih mudah untuk tracingnya, lebih mudah untuk memberikan perlindungan kepada debitur maupun pihak ketiga, seperti itu. Baik, sahabat BPHN dimanapun berada, kalau kamu sudah join, kamu beruntung banget. Ayo ajakin teman-temannya yang lain atau saudara-saudaranya untuk join juga, biar kalian semua dan kita semua mendapatkan informasi hukum yang sangat berguna tentang jaminan benda bergerak. Kita lanjut ya ke pertanyaan yang berikutnya. Tadi sudah dibahas mengenai objek jaminan benda bergerak. Sekarang kita tanyain, siapa yang bisa memberi jaminan terhadap jaminan benda bergerak tadi? Jadi yang memberikan pemberi jaminannya lah gitu. Baik. Gimana Mas? Baik, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan dalam konteks jaminan benda bergerak ini itu pembaruan hukum jaminan ya. Sebenarnya kalau di gadai sendiri, gadai itu semua bisa menjadi pemberi jaminan. Kenapa? Dia nggak ngelihat siapa orangnya. Dia hanya akan ngasih benda itu ke kreditur, selesai. Kreditur punya keamanan ya untuk dia udah memegang bendanya sebagai jaminan. Nah, namun di fidusia beda lagi. Jaminan fidusia yang mewajibkan adanya pendaftaran di tempat kedudukan si pemberi jaminan itu membuat
WNA ya, warga negara asing itu tidak bisa melakukan fidusia. Sehingga ada pembatasan di sana. Nah, di konteks ini nanti kita di JBB kita buka lebar. Semuanya warga negara, semua warga negara itu bisa menjadi memberi jaminan di sini. Bisa menjadi subjek memberi jaminan dalam jaminan bergerak. Tidak ada pembatasan. Jadi silakan siapapun, karena ini kan terkait dengan investasi, terkait dengan ekonomi juga. Semakin banyak yang bisa menjadi konsumen, maka semakin baiklah namanya bisnis tersebut. Oke. Baik. Kalau tadi kita ngebahas atau tadi Mas Haris menginformasikan mengenai siapa yang bisa memberikan jaminan. Nah, sekarang siapa sih yang menjadi penerima jaminan benda bergeraknya gitu? Baik, jadi terkait dengan penerima jaminan atau kita bisa bilang ini adalah sebenarnya kreditur ya, kreditur atau penerima jaminan. Jadi kreditur yang dia menerima jaminan namanya penerima jaminan. Kalau kita lihat dalam konteksnya itu semua masyarakat itu bisa menjadi penerima jaminan. Jadi saya bisa jadi penerima jaminan, Mbak Lisa bisa jadi penerima jaminan, tidak ada pembatasan. Tapi ketika kita mau berusaha atau membuat usaha atau membuat badan usaha yang bergerak di bidang jaminan ini atau pembiayaan, maka ada syarat-syaratnya, Bu Lisa. Jadi jadi ketika kita mau mendirikan perusahaan gadai, ya kita nggak bisa semena-mena langsung berdiriin itu enggak, karena POJK sudah mengatur terkait dengan usaha gadai, ada juga usaha pembiayaan, sehingga badan hukumnya atau bentuk status hukum dari atau status usaha yang kita dirikan harus sesuai dengan ketentuan di POJK. Tapi selain itu semua masyarakat bisa menjadi penerima jaminan. Jadi orang perorangan yang mau menjaminkan sapinya kepada tetangganya silahkan. Nah, biar aman, tetangganya punya kepastian hukum, ya silahkan didaftarkan nanti. Jadi nanti ada kepastian bagi si pemberi jaminan, penerima jaminan maupun pihak ketiga. Oke. Jadi semuanya bisa ya. Nanti kecuali yang bergerak di bidang berusaha di bidang pembiayaan atau penjaminan, nanti dia harus ada syarat-syaratnya. Taruhlah kata dia harus berbadan hukum, harus ada modal minimal berapa dan sebagainya. Wow. Tadi sempat dibahas juga harus didaftarkan. Nanti kita tanyain juga nih mengenai pendaftarannya. Setuju ya? Betul. Biar lebih mendalam lagi nih Mas, pertanyaan selanjutnya. Jadi bagaimana pembebanan jaminan benda bergerak ini Mas? Ini menarik juga ini. Jadi kalau pembebanan jaminan ini, ya sebenarnya itu gini. Tiap-tiap lembaga jaminan tadi yang saya sampaikan, ada gadai, ada fidusia, ada resi gudang, itu beda-beda pembebanannya. Pembebanan dimaksudnya di sini adalah perikatannya atau perjanjiannya. Kalau kita gadai itu nggak ada kewajiban untuk akta notaris atau akta otentik. Dia datang bawa barang, udah selesai aktanya di bawah tangan, silahkan boleh lisan tertulis biasa, lisan pun silahkan. Cuman nggak ada persyaratan apa-apa. Jadi simpel, sederhana sekali. Masyarakat biasanya juga sering menggunakan gadai ini ya. Dia datang bawa barangnya, serahin, selesai. Karena tidak wajib dengan akta otentik. Yang kedua, fidusia. Nah, fidusia ini unik dia. Dalam Undang-Undang 42 tahun 99 itu diwajibkan dengan adanya akta otentik. Di berapapun nilai dari objek jaminan yang kita berikan, sepanjang kita menggunakan fidusia itu wajib dengan akta otentik. Dan ini menjadikan fidusia juga kurang bukan kurang ya, lebih ke arah membebani masyarakat juga. Kalau kata kita mau menjaminkan motor kita yang harganya 9 juta atau 10 juta atau 13 juta gitu. Tapi kita harus ada biaya untuk notaris yang tidak murah juga. Meskipun dalam waktu kita ada diskusi dengan notaris juga bilangnya ini sebenarnya nggak mahal. Iya. Cuman sebenarnya ini lebih ke arah bumerang kalau menurut saya itu. Kenapa? Notaris itu punya kewajiban untuk menyimpan aktanya seumur hidup. Bayangkan ketika dia hanya diberikan uang 50.000 atau 100.000, tapi harus menyimpan dokumennya itu seumur hidup. Itu kan antara cost dan juga yang dia terima itu udah nggak worth it. Sehingga untuk bisa meluruskan itu kembali agar inline ya kita nanti akan ada perubahan di dalam pembebanannya. Terus yang ketiga terkait dengan resi gudang tadi yang saya sampaikan, ini juga unik. Kenapa saya bilang unik? Karena dalam undang-undangnya itu mewajibkan adanya akta yang memiliki kekuatan sempurna. Apa itu akta yang sempurna pembuktiannya? Yaitu adalah kalau kita lihat di dalam BW itu adalah akta otentik. Namun dalam prakteknya ternyata tidak. Dalam prakteknya itu para pihaknya, ini udah dari Bapepti ya, waktu kita ada diskusi dalam penyusunan naskah akademik, mereka itu cukup dengan akta di bawah tangan.
itu udah menurut mereka itu udah ada perlindungan hukum bagi mereka. Karena apa? Kalau di dalam jaminan resi gudang ini bendanya itu tidak diserahkan, apa ya, ibaratnya benda fisiknya itu ada di dalam pengelola gudang. Sedangkan kita sebagai masyarakat itu nanti yang bertransaksi itu memegang namanya resi gudang atau surat berharga kepemilikan atas barang-barang yang kita simpan di gudang. Nah, karena barang fisiknya itu ada di pengelola gudang, maka cukup dia memberitahukan aja dengan adanya sebuah perjanjian di bawah tangan, itu menurut mereka udah bisa ibaratnya bisa memberikan perlindungan hukum. Nah, dari berbagai tadi yang saya sampaikan, gadai tanpa akta otentik atau dengan perjanjian di bawah tangan ya, fidusia dengan akta otentik, dan juga yang resi gudangnya agak sedikit unik ya, saya bilang unik. Ini sehingga dalam jaminan benda bergerak ini kita elaborasi ketiganya itu. Jadi mekanisme nanti pembebanannya untuk yang jaminan benda bergerak ini itu bisa dilakukan dengan kedua hal ini. Keduanya. Bisa dengan akta di bawah tangan, bisa juga dengan akta otentik. Namun ada syaratnya. Jadi nggak langsung kita atur seperti itu aja. Syaratnya apa? Yaitu gini, kita tetap mengadopsi praktek-praktek di masyarakat sehingga masyarakat tidak bingung nantinya gitu loh. Kalau benda itu diserahkan, itu gadai itu dapat dengan akta di bawah tangan. Jadi berapapun nilainya sepanjang dia benda itu diserahkan, silahkan boleh di bawah tangan. Tetapi kalau mau akta otentik silahkan juga. Jadi dia bentuknya adalah diserahkan kepada para pihak. Untuk benda yang tidak diserahkan kayak fidusia itu untuk nilai-nilai tertentu yang di bawah 50 juta ya. Saat ini sih masih 50 juta pembahasannya. Itu nanti kalau ada yang masukan silakan ya. Kita juga lagi membahas ini di tingkat PAK. Itu silakan kalau mau ngasih masukan, tapi saat ini itu di bawah 50 juta. Jadi 40 juta, 45 juta dan sebagainya itu dengan akta di bawah tangan. Boleh. Tidak diwajibkan bahasanya. Nah, untuk fidusia yang di atas 50 juta atau untuk jaminan benda bergerak yang tidak diserahkan dengan nilai yang di atas 50 juta itu dengan akta otentik. Sehingga kalau dari sisi kajian yang kami lakukan kemarin itu kalau kita kurangi 50 juta ini itu sudah bisa membantu masyarakat lebih dari hampir 90% lah dari total penjaminan yang ada. Jadi ketika kita membuat suatu semacam pilihan kebijakan itu kita juga ada cost benefit analisisnya, dan ketika kita kasih itu 50 juta sebagai angka ya di mana tidak diwajibkan untuk akta otentik, itu kita bisa membantu hampir 90% pengguna jasa lembaga pembiayaan. Jadi mereka akan sedikit dibantu dengan itu. Jadi nggak perlu bayar biaya notaris lagi seperti itu. Itu untuk pembebanannya. Luar biasa. Cukup panjang ya pembahasan ini. Tapi menarik loh. Jadi kalau misalnya dia diserahin langsung, berarti bisa pakai di bawah tangan, tidak menggunakan akta otentik. Tapi kalau misalnya dia nggak diserahin langsung, kalau di bawah 50 juta, dia bisa di bawah tangan ya. Tapi kalau di atas 50 juta harus pakai akta otentik. Intinya lebih ke arah ini, penguasaan benda. Sepanjang itu benda itu dikuasai oleh si debitur, maka dia ada yang 50 juta tadi sebagai batas untuk itu. Kenapa 50 juta? Hasil dari kajian. Jadi kalau kita kaji dalam lembaga pembiayaan itu bukan lembaga pembiayaan, lebih ke arah AHU ya, di Direktur Jenderal AHU itu kan ada pembiayaan PNBP. Ada nilai di bawah 50 juta itu berapa banyak, di atas 50 juta itu berapa banyak. Di Gadai pun sama, di Pegadaian itu juga mereka itu membagi jasa pembiayaan itu yang ada yang di bawah 50 juta, ada 20 berapa itu. Itu waktu kita petakan itu memang yang untuk membantu UMK dan masyarakat kecil itu di bawah 50 juta. Oh, disesuaikan jadi, dengan itu ya? Betul, disesuaikan dengan itu, dan kita pasaran per orang itu uji, juga. Betul, kita udah uji ternyata ini kalau kita udah batas 50 juta itu yang dibantu untuk ibaratnya terobosan untuk JBB ini itu membantu lebih yang saya bilang tadi hampir 90% masyarakat pengguna layanan pembiayaan ini diuntungkan karena dikurangi beban untuk biaya notarisnya seperti itu. Keren. Kita langsung nanya yang tadi nih. Gimana sih mekanisme pendaftarannya? Ini menarik juga ini waktu pendaftaran ya. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, gadai itu tidak didaftarkan. Kita datang bawa barang, taruh
udah selesai, nggak daftar. Dan kalau kita lihat itu dalam praktik masyarakat ini juga banyak terjadi penyelewengan. Kenapa? Banyak ya, kita nggak bisa mengklaim berapa persen ya, cuman marak juga terjadi objek-objek yang diperoleh dari hasil yang tidak benar ya, hasil-hasil kejahatan dan sebagainya. Cara ngejualnya paling gampang mana? Ya digadein. Ya. Sehingga waktu kita diskusi dengan APGI ya, Asosiasi Pegadaian ya, itu menyampaikan juga banyak lembaga gadai yang tiba-tiba didatangi polisi karena benda yang dianggap sebagai penada, karena benda yang diterima sebagai gadainya itu ternyata benda hasil kejahatan. Nah, oleh karena itu kan muncul dalam Undang-Undang P2SK itu memberikan pelindungan bagi si lembaga gadai, bahwasannya benda yang diperoleh untuk dalam masa jaminan itu bukan benda milik si lembaga gadai, sehingga dia tidak dapat disangka sebagai pelaku penadahan. Namun dalam konteks ini kita akan lindungi dia lebih kuat lagi, yaitu dengan didaftarkan. Jadi nanti semua benda-benda semua jaminan-jaminan tadi, baik itu gadai maupun fidusia, nanti akan menjadi jaminan benda bergerak kan ya namanya, itu wajib didaftarkan. Di mana pendaftarannya? Itu di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, di Kumham. Karena yang sudah berlaku ya sekarang ya fidusia di sana. Seperti itu. Jadi nanti mekanisme pendaftarannya pun mirip dengan pendaftaran fidusia. Jadi di kreditur nanti akan dia masuk ke dalam sistem pendaftarannya, nanti langsung masuk ke online ya, pakai aplikasi ya, sehingga lebih memudahkan masyarakat juga. Seperti itu. Jadi sahabat BPHN, tadi dikatakan oleh Mas Haris bahwa untuk melakukan pendaftaran jaminan benda bergerak itu adalah hal yang wajib ya Mas Haris ya. Betul. Kalau misalnya nih masyarakat tidak mendaftarkan, ada nggak akibatnya atau mungkin sanksinya gitu? Ya. Sebenarnya itu kalau kita bicara sanksi tidak ada sanksi. Akibat pasti ada, karena kan ketika kita melakukan perbuatan hukum ada akibat hukum. Lah, yang menjadi akibatnya adalah jaminan tersebut atau krediturnya tadi itu tidak menjadi kreditur yang memiliki hak mendahulu atau kreditur preference. Dia akan menjadi kreditur umum, konkuren. Jadi dia itu ketika ada masalah atau eksekusi, maka akan dia disamakan dengan kreditur lain, tidak didahulukan. Jadi itu pun bukan jaminan kebendaan. Jadi bendanya itu tidak bisa diambil oleh si kreditur untuk pelunasan utang. Ya, jadi dia akan dianggap sebagai kreditur konkuren. Itu aja sebenarnya konsepnya, itu hanya hak mendahulu aja. Tapi juga hal-hal lain yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Bergerak ini, kekhususannya dia juga nggak bisa melakukan. Seperti apa? Aparat eksekusi, terus juga hak eksekutorial yang dimiliki oleh si kreditur, dia juga nggak dimiliki. Jadi dia itu dianggap bukan jaminan benda bergerak, seperti itu. Berarti dengan kita mendaftarkan itu ada suatu kepastian hukum bagi penjamin kreditur dan penerima jaminan barang bergerak tadi ya Mas. Betul. Jadi dengan kita didaftarkan, nanti itu si kreditur memiliki kepastian hukum terhadap pelunasannya atas benda tadi. Taruhlah kata Mbak Lisa itu mau menjaminkan mobilnya ke saya. Nah, dengan saya daftarkan, saya itu punya hak atas mobil tadi. Jadi ketika Mbak nanti nggak bayar, saya bisa melakukan eksekusi ya atas mobil tadi untuk dijual agar bisa dibayarkan ke saya sebagai krediturnya, dan saya itu didahulukan. Taruhlah kata Mbak Lisa itu ternyata utang di mana-mana juga gitu ya. Naudzubillah ya, jangan sampai terjadi ya. Itu saya memiliki privilege untuk atas mobil tadi, atas benda yang dijaminkan tadi. Jadi lebih memberi kepastian hukum bagi si kreditur gitu, seperti itu. Oke. Tadi ada yang mau saya tanyain tapi lupa. Gak apa-apa, saya jelasin aja. Enggak bercanda saya. Karena banyak banget loh. Oh ya, untuk sahabat BPHN yang mau bertanya, silakan tulis ya atau ketik di kolom komentar. Nanti narasumber kita akan menjawabnya. Jadi jangan sia-siakan waktunya. Tanya yang banyak, nanti akan dijawab. Tadi untuk pendaftaran nih, gratis atau berbayar nih untuk pendaftarin tadi jaminan benda bergerak? Baik, untuk pendaftaran itu pasti ada namanya PNBP. Oh, ada PNBP-nya ya? Ya, namun ini kita juga masih mengusahakan ya, masih kita bahas bersama-sama apakah untuk nilai-nilai yang kecil tadi, benda-benda yang nilainya itu kecil, bisa nggak nanti di PNBP-nya itu dimurahkan itu atau bisa digratiskan. Memang kita nggak
menutup kemungkinan apa ya, ini ya namanya untuk memaintain pelayanan itu kan butuh anggaran. Ya kita nanti serahkan ke Direktur Jenderal AHU bagaimana kebijakannya. Namun pendaftaran itu ada PNBP-nya. Oh, memang diatur di dalam rancangan peraturan perundang-undangan ini mengenai biaya pendaftaran juga? Tidak. Kalau di dalam RUU kita pasti hanya bilang pendaftaran aja. Oh, baik. Nanti akan diatur di PP-nya biasanya, PP PNBP. Siap. Dan nanti untuk besaran kecil berapa biaya-biayanya itu ada di Permenkumham biasanya. Kalau saat ini ada di Permenkumham. Dan itu kemarin kalau tidak salah baca itu dia di bawah 50 juta itu biayanya 50.000. Nah, potensi alternatif pengaturan itu banyak sebenarnya. Taruh kata kita di bawah 20 juta kena 2.000 atau kayak kita bayar parkir aja nggak masalah. Sebenarnya yang penting memang ada biaya untuk maintenance data yang ada di dalam sistem tadi. Kita serahkan kepada bagaimana nanti kebijakannya. Tapi memang yang menjadi concern kita itu bagaimana agar pembiayaan ini, lembaga jaminan ini tuh ramah kepada rakyat, terutama UMKM dan masyarakat miskin tuh. Jadi dia udah dikurangi dari biaya untuk advokat untuk biaya notarisnya. Nah kalau bisa juga untuk biaya pendaftaran juga bisa dimudahkan lagi seperti itu. Sekalian nih Mas, ada jangka waktunya nggak sih untuk kayak pendaftarannya gitu? Ada. Jadi yang namanya benda penjaminan ini tidak bisa dia seperti yang di dalam undang-undang fidusia. Dia tidak ada jangka waktunya. Yang jadi masalah apa? Itu kreditur baru mendaftarkan ketika ada masalah. Padahal kita sebagai debitur itu sudah ditarik biayanya di awal. Jadi kita ketika mau ambil motor atau apa itu udah termasuk biaya untuk mendaftarkan jaminan. Dan itu ketika tidak digunakan itu kan tidak dikembalikan ke kita. Sehingga untuk memberikan kepastian kepada si debitur kita berikan kepastian juga jangka waktu pendaftaran. Jadi kasih waktu 30 hari itu wajib didaftarkan. Oh, 30 hari ya. Itu yang pengaturan yang di sekarang ya, sistemnya. Nanti kita lihat kemarin sudah diatur ya di dalam RUU masih dibahas sih ya segitu 30 hari. Kalau mengenai pelaksanaan eksekusinya nih Mas, bagaimana sih pelaksanaan eksekusi jaminan benda bergerak ini? Oh, langsung loncat eksekusi nih. Langsung. Baik. Baik. Jadi kalau eksekusi ini tuh memang sedikit unik ya. Ini yang lagi kita bahas saat ini. Eksekusi ini itu kita harus mengikuti ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan eksekusi fidusia, sebenarnya lebih ke arah fidusia, yang mana ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama terkait dengan kesepakatan cedera janji. Yang kedua itu terkait dengan penyerahan secara sukarela. Dua hal concern ini yang harus masuk dalam rancangan undang-undang jaminan bergerak ini, khususnya untuk jaminan benda bergerak yang tidak diserahkan atau konsep fidusianya itu nanti akan di situ munculnya. Dan bagaimana eksekusi yang saat ini itu adalah dilakukan dengan dua hal sebenarnya, parata eksekusi dan juga titel eksekutorial. Apa itu parata eksekusi? Itu eksekusi yang dilakukan dengan sukarela. Para pihak terutama si debitur sukarela dalam melakukan eksekusi, diizinkan si kreditur untuk melakukan penjualan. Sebenarnya parata eksekusi itu intinya itu adalah bagaimana sih yang namanya utang itu bisa dilunasi dengan menjual objek tadi. Nah, penjualan dilakukan dengan cara apa? Itu dengan dua hal. Bisa penjualan di bawah tangan, bisa juga dengan lelang. Seperti itu. Jadi intinya ada dua, parata eksekusi dan juga sita eksekutorial, titel ya. Jadi kita nanti ketika daftar itu kita dapat sertifikat yang di dalamnya itu ada titelnya. Demi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu titel itu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang inkrah. Dan ketika dia eksekusi itu yang pertama adalah ditawarkan dengan parata dulu. Jadi kita ada pemberitahuan untuk nanyain ke debitur, ini bapak atau ibu sudah masuk cedera janji karena tidak bayar dan sebagainya. Nah, ketika debiturnya merelakan, dia akan memberikan benda tersebut. Jadi silakan ini Pak dijual gitu bahasanya itu dijual atau dieksekusi. Dan kreditur pun akan memberikan tawaran juga kepada si debitur, apakah bapak atau ibu bisa menjualnya gitu, ada nggak pembeli gitu. Jadi penjualan di bawah tangan ini juga dimungkinkan apabila memang memperoleh nilai tertinggi. Jadi kalau kata ini kita jual sendiri ternyata harganya lebih tinggi
daripada dilelang atau harganya itu menurut para pihak udah layak gitu loh, itu silahkan dengan dijual di bawah tangan. Bisa juga nanti penjualan dengan lelang, di mana ya bisa di KPPN atau juga ada di lembaga lelang swasta atau perusahaan-perusahaan yang diberikan hak lelang. Seperti siapa? PT Pegadaian itu memiliki hak lelang khusus, dia bisa melelang sendiri benda-benda tersebut. Nah, yang kedua itu dengan titel eksekutorial. Apa? Titel eksekutorial. Titel eksekutorial. Ya, itu apa maksudnya? Jadi ketika si debitur tidak mau atau enggan menyerahkan benda itu, si kreditur itu bisa meminta bantuan pengadilan untuk melaksanakan putusannya. Jadi bawa sertifikat itu mengajukan penetapan ke pengadilan untuk minta agar dibantu oleh jurisita untuk mengambil atau mengambil si benda tadi agar bisa dilakukan eksekusi, agar bisa dijual. Tapi jika menggunakan titel eksekutorial, penjualannya dengan lelang. Namanya lelang wajib kalau kita nanti dari sisi pelelangan ya, itu ada lelang sukarela dan lelang wajib. Kalau udah titel eksekutorial menggunakan lelang wajib, seperti itu. Nah, ini juga masih dibahas nih kalau kita bicara terkait dengan eksekusi ya. Ini memang lagi pembahasan. Hangat ya? Mbak Lisa, lagi hangat-hangatnya lagi memang kita kan sekarang kan lagi proses PAK berdasarkan kementerian, dan sekarang kita lagi bahas terkait dengan eksekusi ini. Dan eksekusi ini memang nanti sebelum eksekusi itu masih ada wacana agar kita mengatur terkait dengan apa sih itu namanya cedera janji. Apakah kita ujung-ujungnya itu bisa dikatakan cedera janji gitu loh. Ya. Dan siapa yang berhak mengklaim atau menjudge kita itu cedera janji? Jadi kita nanti atur di dalam RUU ini. Itu menarik tuh, guys. Ada yang usulan bahwasanya nanti cedera janji itu sesuai dengan perjanjian. Kalau kata Mbak Desa udah janji sama saya mau ngasih uang 100.000 lah ya untuk makan itu, akan dilakukan tanggal 1 lah. Ternyata tanggal 1 Mbak Desa nggak ngasih. Nah, apakah itu cedera janji lah? Kalau perjanjian itu seperti itu, nanti bisa aja kita menggunakan bahwasanya cedera janji itu sesuai dengan perjanjian. Ketika kita udah janji dan kita tidak melakukan, otomatis masuk klausul cedera janjinya. Otomatis kita masuk ke dalam sebuah kondisi cedera janji. Tapi ada juga yang mengatur di BW yaitu opsi-opsinya, yaitu harus dilalui dengan adanya somasi atau peringatan. Jadi saya itu harus sampaikan, Mbak Lisa, ini utangnya belum dibayar loh, silakan bayar ya. Somasi 1, ada lagi somasi 2. Tapi memang mekanisme somasi ketika kita buat itu sebagai sebuah tahapan, itu takutnya memang akan menghambat ya proses bisnis yang ada gitu loh. Tapi kita butuhlah masukan dari masyarakat, butuh diskusi, apakah cedera janji ini itu perlu kita state kapan sih terjadi cedera janji. Nah, kalau di Mahkamah Konstitusi itu hanya menyampaikan kesepakatan cedera janji. Apakah kesepakatan ini adalah kesepakatan ketika kita buat di awal, ataukah kita perlu sepakati lagi setelah itu gitu. Itu kan jadi sedikit pertanyaan juga gitu. Iya betul. Karena terjadi juga di lapangan, di kredit debitur itu nggak bayar bukan karena dia nggak mau bayar. Bukan karena dia nggak mampu bayar, dia punya uangnya tapi dia nggak mau bayar. Karena apa? Karena dalam perjanjiannya ternyata ada hal yang dia tidak sesuai atau tidak sesuai dengan yang perjanjian di awal. Taruhlah kata cicilan motor seharusnya itu per bulan 2 juta. Ternyata di bulan itu dia dikenain 2,5. Nah, sehingga dia itu bingung, saya mau bayar kok nilainya nggak sama gitu kan. Dan itu membuat banyak debitur yang juga enggan untuk melakukan prestasinya atau cedera janji. Nah, seharusnya sih memang kalau kita seperti itu ya, terlalu kata saya itu ini buat bapak-bapak teman-teman yang di sana juga, kalau memang ada perbedaan dari sisi perjanjian dengan yang harus kita bayar ya seharusnya kita renegosiasi lagi. Kita pastikan apakah memang seperti itu kewajiban kita. Jadi nggak ujug-ujug kita nggak mau bayar gitu loh. Tapi ya ada mekanisme dialog dengan kredit tersebut seperti itu. Oke, baik. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini sebenarnya masih panjang nih pertanyaan dari host. Dari TikTok ada yang komentar, Daeng Gapa, mantap Pak. Terima kasih. Terus dari Instagram, Filmi Klein, menarik walaupun materinya berat. Siang-siang, iya benar. Siang-siang kita ngomongin hal yang berat ya, ya Mas ya. Siang ini kan cerah banget dan hot banget gitu.
kita ngomongin hal-hal yang berat, tapi kita bawa dengan santai dalam acara BPHN Talks. Silakan kalau ada yang mau bertanya, karena durasi kita juga masih ada nih, jangan sia-siakan kesempatan ini gitu ya. Baik, untuk sahabat BPHN yang ingin menonton melalui Instagram ataupun TikTok silahkan. Dan jangan lupa juga untuk follow akun-akun media sosial BPHN. Ada TikTok, Instagram, BPHN TV Official, dan juga Facebook. Pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Mas Haris sempat membahas ya mengenai hal-hal yang terdapat di eksekusi jaminan benda bergerak. Dan juga ada cedera janji kayak gitu ya. Nah, tadi sempat juga diungkapkan bahwa di reorganizing lagi gitu ya, dibuat lagi renegosiasi kembali. Oke. Itu di aturannya apakah juga akan dibahas mengenai hal itu? Terus kemudian ditambah lagi di pertanyaannya. Ada lagi. Apakah dengan adanya ingkar janji tadi itu juga nantinya nggak hanya menimbulkan efek-efek keperdataan tapi juga kepada pidana? Oke, saya sedikit ya terkait dengan renegosiasi tadi itu bukan kita atur ya, maksudnya bukan kita akan cantumkan di dalam norma, tetapi itu menjadi sebuah prinsip itikat baik lah. Jadi kita ketika kita debitur ada hal yang tidak sesuai, itu bukan berarti kita diam aja dan tidak melakukan prestasi gitu loh. Jadi karena alasan itu terus kita nggak mau bayar, itu kan ibaratnya malah tidak ada itikat baik dari kita. Alangkah lebih baik kita nanti ada dialog dengan kreditur untuk menanyakan kenapa kok ada perubahan dari sisi kewajiban yang harus kita bayar gitu. Karena kan memang ketika dari kreditur itu sudah memberikan uang kepada kita untuk membiayai pembelian suatu kendaraan kita ya, kita kan mereka itu punya hak, kita punya kewajiban membayar, mereka punya hak untuk menagih pembayarannya. Seperti itu, sehingga yang pokoknya adalah bagaimana sih ketika ada perubahan ya jangan diem baik gitu, bahasa orang Jawa. Kalau nggak cocok ya jangan diem aja. Bagaimana dia bisa tahu kalau itu nggak cocok kalau dia hanya diem aja? Buka dialog. Itu ketika memang itu dilakukan itu lebih bagus daripada nanti dia diem aja tiba-tiba motor atau mobilnya nanti dilakukan eksekusi atau penyitaan seperti itu. Nah, yang kedua, kalau kita tidak janji, apakah nanti ada sanksi pidananya ya? Itu nggak ada. Nggak ada. Karena itu masuk ke keperdataan. Yang penyelesaiannya adalah keperdataan. Kecuali ada klausul-klausul yang diatur di pidana dan dia lakukan sebelum ada tidak janji tersebut. Terlalu gini, di dalam undang-undang diatur dia tidak boleh mengalihkan, tidak boleh menjual dan sebagainya ya. Mengalihkan itu dia lakukan tanpa sepengetahuan dari si kreditur atau penerima jaminan, itu bisa dijerat. Di undang-undang fidusia pun saat ini bisa masuk juga, dan itu digunakan sebagai alat agar si debitur itu taat hukum juga, biar dia tidak, itu nggak kena, aman. Kita juga akan membatasi mana ranah pidana, mana ranah perdata. Oh, di situ akan dibahas juga ya. Betul. Terus dibahas juga nggak Mas mengenai hal-hal yang membatalkan penjaminan tadi itu, dibahas juga nggak di dalam RUU itu? Kalau pembatalan perjanjian itu kita nggak ngatur seperti itu ya. Karena itu nanti ranahnya ranah privat antar para pihak. Yang kita atur adalah kalau ada hapusnya jaminan atau nanti ada ibaratnya perjanjian pokoknya. Ini kan perjanjian jaminan kan perjanjian aksesorir ya. Ketika memang ada penghapusan atau pembatalan itu wajib lapor. Jadi waktu daftar lapor, waktu mau hapus pun lapor. Agar apa? Agar ibaratnya gentayangan di sistem. Jadi dia itu jadi kayak spam. Jadi di situ muncul terus gitu. Akhirnya apa yang jadi masalah ya? Debitur akan dianggap punya utang terus gitu. Karena jaminannya masih di situ, sehingga ketika dia mau mengalihkan jaminan lagi atau mau menjaminkan lagi itu nggak bisa, atau nanti harus ada izin dari kreditur pertama atau sebelumnya. Dengan dia dilaporkan itu udah clear, jadi dia nggak punya tanggungan atau kewajiban hukum terhadap jaminan lagi. Lapornya ke AHU. Lapornya ke AHU lagi, ke sistem lagi, ada sistemnya nanti. Jadi semua itu by sistem, lebih mudah nanti masalah tinggal klik udah selesai. Kalau untuk lapor yang tadi kalau ada penggantian dan lain sebagainya itu apakah prosedurnya sama ketika seperti mendaftarkan atau berbeda? Prosedurnya beda. Beda ya? Ya, karena lebih simpel kalau untuk lapor hapusnya ya. Bahkan untuk saat ini pun itu gratis, free.
Iya. Jadi roya, kalau bahasa orang yang dikenal kan roya ya, pencoretan itu gratis. Jadi kita ketika udah lunas ya udah tinggal lapor. Oh. Dan itu pun dalam prakteknya banyak yang nggak lapor. Gitu Sehingga ya? banyak data-data yang di AHU yang perlu kalau bahasanya diremajakan atau diupdate itu. Tapi updating kan nggak bisa dilakukan sepanjang nggak ada laporan. AHU kan dari sistem kan nggak bisa mencoret semena-mena karena di dalam aturannya nggak ada kewenangan untuk itu gitu. Iya, betul. Jadi akhirnya apa, data yang di sana banyak banget. Jadi untuk bisa memaintain dan juga bisa agar data itu update, bisa terpercaya kan harus sesuai gitu loh. Sehingga perlu peran serta dari masyarakat juga untuk bisa mengupdate tersebut. Nah, bagaimana nih kalau yang terkait pihak tersebut meninggal dunia, itu juga kan mungkin perlu dilaporkan ya. Tapi kalau ahli warisnya nggak tahu, itu gimana cara update datanya? Itu juga bikin saya penasaran juga sih. Tapi sebelumnya ini nih, ada pertanyaan dulu dari salah satu tiktokers kita ya, dari sahabat BPHN. Bolehkah polis asuransi dijadikan jaminan fidusia? Oke. Oh, dari Lilin_12. Oke. Polis asuransi itu sebenarnya kalau kita lihat yang dijaminkan itu sebenarnya bukan polis asuransinya ya kalau dalam prakteknya, tetapi adalah benda yang diasuransikan. Jadi kalau kata mobil, mobil kita asuransikan gitu. Dari ketika mobil itu kenapa-napa, jadi taruhlah kata hilang ya, nah si kreditur itu bisa mengambil polis asuransinya sebagai ganti atas benda tersebut. Itu, tapi dia kalau dari praktiknya sebenarnya tidak berdiri sendiri deh, karena dia akan dilekati oleh benda tertentu. Kan asuransi kan pasti ada benda yang diasuransikan, tapi manusia itu bukan benda ya maksudnya. Tapi benda-benda kayak mobil, motor itu kan diasuransikan, tapi asuransi ini bukan terlepas dari benda utamanya gitu loh. Jadi benda utamanya juga harus ikut. Oh gitu, jadi tidak hanya polisnya aja ya? Ya, bendanya ya. Ya. Jadi jawabannya adalah boleh atau tidak boleh? Boleh, tetapi ya? dia tidak berdiri sendiri. Harus dengan bendanya juga. Semoga menjawab ya untuk Lilin_12. Ya, lanjut tadi tuh. Ketika yang menjaminkan itu meninggal dunia, nah itu gimana tuh? Apakah itu langsung beralih otomatis ke ahli warisnya atau memang terhapus by system atau? Ya, jadi kalau terhapus otomatis tidak, karena kan memang yang namanya jaminan kan antara kedua belah pihak ya, debitur kreditur. Nah, kalau debiturnya nanti ternyata meninggal, kan kalau dalam Islam kan namanya utang kan akan diwariskan. Tetapi kan ada juga kreditur yang punya kebijakan, kalau si debitur meninggal maka dianggap lunas, itu juga ada. Kenapa udah diasuransikan dan sebagainya. Sehingga apa yang harus dilakukan ya, kreditur wajib lapor. Apapun, taruh kata ada penggantian debiturnya, taruh kata dari bapaknya ke anaknya, ternyata kreditur nggak punya nih kebijakan untuk menghapus atau ibaratnya dilunasi ya, kalau meninggal lunas gitu kan, ada juga seperti itu. Dia nggak ada kebijakan itu, maka apa? Dia wajib melakukan update. Apa itu perubahan? Ada perubahan dari sisi si pemberi jaminan ganti, bukan lagi bapaknya tapi si anaknya, seperti itu. Dan yang kedua, kalau dia memang ada kebijakan ya dari si kreditur bahwasanya ketika meninggal dia lunas otomatis, maka dia juga wajib lapor. Untuk apa? Untuk mengupdate bahwasanya roya atas jaminan tersebut udah hapus. Seperti itu. Jadi tetap harus ada mekanisme lapornya tadi, pemberitahuan atau lapor, seperti itu. Sahabat BPHN, siang ini nggak cuman sahabat BPHN yang tambah pintar, saya juga gitu. Ya, baik. Selanjutnya nih, Mas, kalau undang-undang ini sudah berlaku nih, bagaimana status jaminan yang sudah dibuat sebelumnya? Oke, ini masuk namanya peraturan peralihan kalau di dalam kita merancang ya, perancangan. Jadi terhadap status hukum yang sudah ada itu tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan. Jadi kayak gadai yang dilakukan oleh para pihak itu tetap berlaku sebagai gadai, kecuali adanya perubahan. Kalau dia ngubah, dia mau menambah gadainya, menambah nominalnya, objeknya mau ditambah atau dikurangi dan sebagainya, ada perubahan terhadap gadainya, itu dia wajib tunduk kepada hukum ini. Kalau kata awalnya dia jaminin emas 10 gram, dia mau nambah ke pegadaian, saya nambah dong 20 gram lagi, jadi total 30. Jadi ada perubahan.
Nah, dia wajib tunduk di sini. Dia wajib apa? Daftar. Yang awalnya dia tidak daftar, dia jadi daftar. Fidusia bagaimana? Fidusia sama juga. Fidusia ketika dia masih berlaku, jadi tetap dia fidusia. Berlaku ketentuan fidusia. Nah, ketika dia ada perubahan, dia wajib melakukan daftar lagi, update lagi. Dia menjadi jaminan benda bergerak seperti itu. Posisi gudang pun sama. Jadi ketika dia ada perubahan, ya udah dia wajib update seperti itu. Wow. Jadi konsepnya itu adalah sepanjang status hukumnya itu masih berlaku, dia masih tetap jalan menggunakan aturan yang lama. Tapi ketika dia ada perubahan, dia akan ikut tunduk pada aturan yang baru seperti itu. Ya, jadi jawabannya sudah jelas ya. Kalau yang sebelumnya belum daftar, setelah adanya undang-undang ini ya daftar gitu. Selama masih berlaku peraturan yang lama, ya nggak apa-apa ya, Mas ya. Gitu. Tapi harus mengikuti peraturan yang baru. Kalau ada memang aspek-aspek yang harus dilakukan di peraturan yang baru. Seperti itu, sahabat BPHN. Ini masih ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau masih ada silakan. Kalau nggak ada, mumpung. Jadi sahabat BPHN, semoga rancangan undang-undang tentang jaminan benda bergerak ini bisa menambah hal-hal positif dan mempengaruhi pembangunan hukum nasional kita juga ya Bang ya. Terutama dalam hal yang mempersatukan nih undang-undang, peraturan-peraturan yang tercecer mengenai jaminan benda bergerak menjadi satu kesatuan di dalam undang-undang ini nih, rancangan undang-undang jaminan benda bergerak. Oh ya, ada yang komentar SDY, obrolan yang sangat seru. Oh, tentunya kita menyajikan obrolan-obrolan yang seru, santai tapi seru. Makanya kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube kita BPHN TV Official dan juga follow Instagram dan TikTok kita BPHN_Kumham. Dijamin kalian pasti mendapatkan info-info yang seru dan juga berbobot ya. Sebelum kita tutup nih Bang, kayaknya udah nggak ada yang nanya. Iya. Mumpung nih. Mumpung ya padahal ya. Bisa bertanya terkait dengan RUU Jaminan Benda Bergerak secara utuh lah, apa aja nanti kita coba diskusi di sini. Silakan kalau ada yang tanya. Kalau misalnya ini habis nih yang menanyakan ini, boleh nggak WA atau ada nggak media khusus untuk melayangkan pertanyaan-pertanyaan atau ingin diskusi langsung nih dengan Mas Haris? Boleh, silakan. Kalau memang nanti ada pertanyaan lebih lanjut ya silakan aja nanti di TikTok aja tanya aja, nanti akan kami jawab ya dari sisi admin ya, nanti akan saya bantu jawab kalau memang ada pertanyaan, karena memang ini itu salah satu bentuk kita juga partisipasi publik ke masyarakat, bahwasanya kita membuat suatu aturan itu nggak sendiri gitu loh, tapi masyarakat juga tahu. Jadi yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi kan ada partisipasi publik bermakna ya. Jadi kita wajib mendengarkan masyarakat juga, apa sih kebutuhan masyarakat itu, sehingga apa yang kita atur itu nggak beda loh dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan tujuan kita membuat aturan kan bagaimana sih kita memberikan solusi terhadap permasalahan hukum masyarakat tadi. Jadi bagaimana sih ada masalah-masalah ketika di praktek pegadaian, kita selesaikan di sini di JBB. Bagaimana sih kalau ada masalah-masalah yang ada di dalam praktek fidusia, kita selesaikan di sini. Bagaimana ada masalah-masalah, tadi saya sampaikan kayak di resi gudang, ternyata antara undang-undang dan praktek itu beda. Sehingga apa, kita negara hukum nggak bisa lah kita beda aturan minta kita wajib dengan adanya akta yang memiliki kekuatan sempurna, praktek enggak. Ya kita selesaikan di sini. Jadi undang-undang ini RUU Jaminan Benda Bergerak ini diharapkan bisa memberikan solusi bagi masyarakat terkait dengan masalah-masalah yang ada dalam lembaga jaminan saat ini, yang ada di masyarakat. Seperti apa kita selesaikan di sini. Itulah fungsi hukum sebenarnya, bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Ya, jadi tadi itu dari narasumber kita, informasi hukum mengenai rancangan undang-undang jaminan benda bergerak yang sangat mendalam dan juga komprehensif. Sebelum benar-benar kita tutup nih, sahabat BPHN, kita minta dulu closing statement. Ini kayaknya ada yang nanya lagi nih. Sebentar. Jangan closing statement dulu nih, kita lihat. Ada yang nanya nggak nih? Oh, nggak ada. Baik, Mas Haris, kita minta closing statementnya sedikit aja. Baik, untuk closing statement saya ini terkait dengan status sebagai perancang ya. Jadi membuat satu aturan, membuat satu peraturan perundang-undangan itu memang kita tidak bisa sendiri. Butuh keterlibatan masyarakat, butuh partisipasi masyarakat untuk apa? Untuk bisa mengayakan kita terkait dengan materi-materinya. Apa sih sebenarnya masalah-masalah di masyarakat, sampaikan ke kami. Agar apa? Agar kami bisa memberikan solusi.
Itu cukup dari saya. Lah, ada lagi nih yang nanya. Banyak sekarang. Sebentar. Closing statementnya udah, tapi kan belum ditutup ya. Jadi kita masih bisa membahas pertanyaan. Gak apa-apa ya? Bersedia nggak Mas? Bersedia. Gak apa-apa ya? Kita buka 24 jam. Baik. Ada nih dari TikTok, dari kakak. Apakah bisa SHM hak tanggungan diproses balik nama, sedangkan masih dalam proses pengadilan? Gimana Mas? Ya, ini terkait dengan benda tidak bergerak sebenarnya itu. Kalau secara umum ya, yang namanya sertifikat hak milik itu kan pasti untuk tanah ya. Ya, di luar dari konteks CBB sebenarnya sih. Jadi mungkin bukan pada koridor kita bahas di sini. Nanti kalau ada pembahasan hak tanggungan baru nanti akan saya jawab nih. Tapi harusnya sih nunggu dulu proses pengadilannya. Kenapa? Agar memiliki alas hak yang kuat itu loh. Kalau dia masih dalam proses ya, dia alas haknya belum kuat, masih gampang digugat lagi kan, masih proses. Belum jelas bagaimana penetapan pengadilan kan terhadap SHM tersebut, atas tanah tersebut. Baik, tadi itu jawabannya. Jawaban singkatnya ya. Nanti untuk panjangnya nunggu sesi untuk tanggungan nanti. Kita kupas tuntas nanti. Tapi itu sesi kedua, ini khusus jaminan benda bergerak aja. Nunggu Humas ngundang narasumber lagi nih. Jangan lupa Humas nanti undang lagi untuk bahas yang benda tidak bergerak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Alvan Syam. Izin bertanya, apakah di RUU ini diatur terkait perbedaan mekanisme pendaftaran benda bergerak? Misalnya terdapat perbedaan mengenai pendaftaran jaminan mobil dengan pendaftaran jaminan hewan. Silakan Mas. Saya jawab langsung, itu tidak ada. Tidak ada. Yang saya sampaikan tadi, dengan adanya jaminan benda bergerak ini, itu semua mekanisme itu sama, diseragamkan. Intinya apa? Ketika dia daftar ya, dia identitas para pihak jelas. Identitas benda itu juga jelas. Nanti di dalam sistem enak tuh, ketika kita cek mobil itu dengan plat nomor berapa, punya siapa, selesai gitu. Nanti ketika bentuknya hewan juga sama, dia harus ciri-ciri fisiknya apa, sapi atau apa, ternak atau apa gitu, dijelaskan. Pemiliknya siapa, sehingga apa, mudah nanti ketika tracing, ketika si debiturnya ada sesuatu ya dengan pihak ketiga, maka bisa dilindungi kreditur atas benda tersebut. Intinya sama, pendaftaran sama aja semuanya, karena satu aturan ya, satu mekanisme seperti itu. Jadi masyarakat juga mudah tahu jalannya lah. Kalau jalannya lurus aja udah, nggak belok-belok dia nanti, nggak bercabang-cabang ya. Jadi sama semuanya. Baik. Terima kasih Mas. Semoga menjawab ya untuk pertanyaan yang tadi. Ini selanjutnya, sepertinya ini pertanyaan terakhir nih dari Instagram. Miss Titian, artis nih kayaknya Titian. Jadi dengan adanya jaminan undang-undang jaminan benda bergerak, bagaimana relevansinya dengan undang-undang pegadaian? Nah, ini sepertinya yang tanya memahami dulu sebenarnya pemerintah pernah itu mengusulkan RUU pegadaian. Namun dengan adanya RUU jaminan benda bergerak ini, itu akan substansinya akan masuk sini. Kecuali nanti ketika dengan lembaga gadainya ya, kelembagaannya itu memang diaturnya dengan PUJK nanti, usaha gadai. Jadi untuk undang-undangnya sendiri itu ketika udah muncul undang-undang jaminan benda bergerak, maka tidak diusulkan lagi, karena substansinya akan dilebur di sini, diatur di sini. Jadi substansi ada di BW ya, 1150 terkait dengan gadai, bab gadai itu akan diangkat di dalam undang-undang jaminan benda bergerak ini, seperti itu. Cuman ini yang tanya memang dia kayaknya beliau pernah ini ya, mengetahui terkait dengan perkembangan. Dulu pernah kita ngusulin adanya RUU pegadaian namanya, RUU gadai, karena dia akan mengambil dari BW gitu. Cuman hanya mengatur hanya gadai, mekanisme gadai. Lah dengan jaminan benda bergerak semua akan jadi satu. Oke. Mungkin beliau ini pernah terlibat langsung dengan proses ini nggak ya? Nah, mungkin. Soalnya dia tahu ada RUU pegadaian gitu. Ini bukan undang-undang tapi RUU, masih rancangan undang-undang. Baik. Pertanyaan ini sudah habis sepertinya dari host juga, nanti kita tambah di belakang layar aja. Karena kalau semakin lama nanti honornya semakin gede nih. Nah, tadi sudah di closing juga sama narasumber. Iya, udah closing. Udah closing statement ya. Mau dibuka lagi. Terima kasih banyak untuk
narasumber yang sudah kita hadirkan, apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan juga untuk seluruh sahabat BPHN yang menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Kalau sahabat BPHN baru aja nyimak, nanti videonya akan kita putar kembali di Instagram BPHN, silahkan ditonton. Karena ini penting banget dan tentunya bermanfaat untuk kita semua, khususnya mereka yang memang concern di bidang penjaminan benda bergerak. Seperti itu, sahabat BPHN. Baiklah, akhirnya saya Lisa Noviana sebagai host beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Jangan lupa saksikan BPHN Talks di episode berikutnya. Wassalam. Terima kasih banyak.